Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah Ta'ala fi Kitabul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha bil qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyina wa alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita senantiasa panjatkan puji syukur wonten masapun Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai pada petang hari ini masih berkenan kepada kita semua dengan menganugerahi nikmat sehat, wilujeng, kalonggaran, dan mudah-mudahan Allah selalu menetapkan kita dalam keadaan iman Islam ila yaumil qiyamah, sehingga kita dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita sampai pada hadis yang 1556 atau kitab Bulughul Maramnya Hasan Kapitan Jefedi Negara. Kalau diaplikasi hadis 1334. Saya menikah berkaitan dengan ketawaduan. Dan ini sampun kita bahas. Satu saya menikah ini mengatakan wa an Abi Darda, sering panjang pun Abi Darda radhiyallahu anhu, yang menikah salah satu pun sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man radda an irdi akhihi bil ghaib tak gede bil ghaib radallahu an wajhihi nar yaumal qiyamah. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu. Hadis menika dipun tahrid dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Akhrajahu dikeluarkan, kemudian artinya dikeluarkan itu Imam Tirmidzi melakukan sebuah kajian yang namanya tahrid, penelusuran. Dan penelusuran tidak hanya mengkaji. Nah, ulama ahli hadis atau muhaddisin itu mengkaji kitabnya imam-imam hadis seperti Imam Tirmidzi. Nah, Imam Tirmidzi ini punya hak wewenang yang namanya tahrid, melakukan penelitian ini dalam bentuk penelusuran langsung kepada sumber-sumbernya, bukan kepada kitab tapi kepada sumber piyanyi-piyanyinya. Nah, jika akhir jauh di sini tidak dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi lewat penelusurannya, dan setelah Imam Tirmidzi melakukan penelusuran terhadap sanad dan riwayat rawinya, sehingga Imam Tirmidzi memberikan satu penilaian terhadap hadis menika hasan. Hadis menika hasan. Nek ulama sakmenika muhaddisin sakmenika ora oleh menetapkan hadis ini sahih atau tidak. Dia harus mengatakan ini setelah ditakhih, diteliti gitu. Yang menetapkan hasan sahih itu ulama-ulama zaman dahulu, ulama sekelas Imam Tirmidzi. Kita ulama-ulama yang berikutnya itu hanya mentarjih, gampangnya merojihkan pendapat imam yang terdahulu apakah ini hasan, sehingga menurut hasan Imam Tirmidzi hadis ini hasan.
Misalkan seperti hadis ini. Dan itu kemudian ketika ini dituangkan oleh misalkan di kitab tarjih misalkan atau di kitab ini, berarti kitab tarjih ini mengikuti pendapatnya Imam Tirmidzi bahwa hadis itu hasan. Dalam konteks hadis hasan, ini yang dari dalam kaidah tarjih itu di Muhammadiyah, hadis hasan itu bisa dijadikan hujah. Sehingga ADRT-nya di Muhammadiyah itu Al-Quran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah wa maqbulah. Nah, ditambah sahih. Nah, ditambah sahih berarti yang diterima adalah hadis sahih tok. Kamu kok eneng hadis yang tidak dikategorikan sahih tapi diterima untuk menjadikan hujah. Salah satunya hadis hasan. Agar pengertian tentang hadis hasan ini bisa diterima, sehingga dasar sumber hukum Islam di Muhammadiyah itu ADR-nya diganti Al-Quran dan Sunnah wa maqbulah. Itu dari wa maqbulah itu sudah ganti bola-balik dari sahihah wa maqbulah, terus diganti sahih, terus diganti. Sekarang tidak ada sahih tapi wa maqbulah. Hadis Al-Quran Sunnah wa maqbulah. Karena ada ketentuan-ketentuan hadis yang bisa diterima untuk hujah. Diterima untuk hujah. Kamu itu tidak kategori sahih. Nah, ini wawasan baru berkaitan dengan ilmu hadis, dan itu yang dipedomi di Muhammadiyah. Hadis ini hasan telah dinyatakan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Qattan berkata yang menyebabkan hadis ini tidak sahih, tapi hasan ya, bukan tidak sahih terus ini lemah, tidak ya. Tidak sahih karena di dalam hadis ini terdapat rawi yang bernama Marzuq At-Tamimi. Carane ndelok rawi Marzuq At-Tamimi ini itu dilihat di kitab Targhibut Tahrib atau Rijalul Hadis. Jadi rawi-rawi yang termaktub di kitab Rijalul Hadis itu rawi-rawi yang berikut dengan biografi dan penilaian oleh ulama pada saat itu, sejaman pada saat itu, kredibilitasnya sampai di mana itu ada di daftar itu. Sehingga pada hadis ini tentunya di kitab Rijalul Hadis ini ada seorang yang bernama Marzuq At-Tamimi di dalam urutan sanad hadis menika. Itu yang menyebabkan hadis itu tidak sahih. Dan beliau Ibnu Qattan juga adalah seorang yang tidak diketahui, dan beliau bukan Ibnu Qattan. Marzuq At-Tamimi ini tidak ketahui keadaannya. Hadis jenenge majhul. Majhul itu tidak diketahui identitasnya. Tetapi hadis ini punya syahid-syahid lain. Nah, ini ada syahid-syahid lain yang menjadikan kuat. Jadi ada hadis yang lain yang menerangkan maknanya sama dengan konteks hadis ini, dan ini banyak. Banyaknya biasanya itu yang menjadi kriteria para ulama hadis ini. Biasanya agar lebih daripada 3 itu sudah dikatakan banyak. Sehingga hadis ini banyak syahid-syahidnya, penguat-penguatnya kapan ini, sehingga kelemahan hadis ini ada seorang yang bernama Marzuq At-Tamimi ini menaik menjadi tingkat hasan. Jadi tidak sahih, menjadi tingkat hasan. Model kriteria hadis yang begini ini ada syahid-syahidnya ini, namanya hasan li ghairihi. Al-Manawi berkata terhadap hadis Asma binti Yazid, Imam As-Suyuti mengisyaratkan bahwa hadis ini hasan. Al-Mundhiri juga demikian, Al-Haythami juga demikian. Al-Haythami itu muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Haythami ini Ibnu Hajar Al-Haythami. Ini untuk pengetahuan lebih luas lah. Jadi AWD merujuknya kepada Imam Al-Haythami atau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tidak masalah. Hadis ini berisi keutamaan bagi orang-orang yang menjaga kehormatan kaum muslimin yang dilecehkan tatkala ia tidak berada di dalam majelis tersebut. Menjaga kehormatan kaum muslimin adalah merupakan bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar yang wajib bagi seluruh
seseorang untuk melaksanakannya sesuai dengan kadar kemampuannya. Artinya seseorang yang beriman itu punya tanggung jawab moral. Selain tanggung jawab moral, juga tanggung jawab syar'i untuk menolong sesamanya, sama orang yang beriman. Sehingga bicara tentang bicara tentang sebuah kedoliman, itu awalnya dewe dan juga ketawaduan. Bentuk ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu nalikane srawung, itu kan berendah hati. Dimanapun kita mesti harus berendah hati. Sanajan berendah hati, tapi di sana ada ketegasan yang tegas, ketegasan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketawaduan itu terlihat pada perintah Allah. Nek orang kafir aizatul alal mukmin, adilatul alal mukminin. Terhadap orang kafir kita harus punya izah. Punya izah itu karena Allah di dalam surat Al-Imran memberikan teman kepada orang yang beriman itu antum a'launa in kuntum mu'minin. Kau sebenarnya lebih tinggi. Karena kamu adalah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu di sisi Allah harkat martabatnya itu lebih tinggi daripada orang yang tidak beriman. Antum a'launa a'la in kuntum mu'minin. Jika kamu orang beriman sebenarnya kau lebih tinggi harkat martabatnya lah. Harkat martabat kita itu lebih tinggi daripada orang yang tidak beriman itu. Konteksnya harus berendah hati, tawadu. Sebelum bab ini kan tawadu ya 1333 itu. Ketawaduan itu enggak ada yang harus punya sikap. Justru kita punya sikap itulah tawadu. Karena tawadu kan berendah hati kepada Allah. Merendahkan diri kepada Allah. Jadi kita harus tegas. Ketegasan kita terhadap non muslim itu dengan dibatasi ilmu tasamuh atau toleransi. Lah, kepada orang yang beriman rohama bainahum, di antara kalian ada kasih sayang. Harus ada kasih sayang. Itu yang disebut aizatil alal mu'min kafirin, adilatin alal adilatil alal mu'minin apa bener nggih? Kita sing izah itu kepada orang mukmin nggih, orang kafir nggih. Surat Al-Maidah surat 54. Al-Zainul Al-Mu'min. Ya. Adilatil al-mu'minin. Nah, adilatil al-mu'min itu nama artinya kita harus berkasih sayang. Ruhama bainahum. Ruhama bainahum Al-Maidah 51. Rasa kasih sayang. Lah rasa kasih sayang itu rasa kasih sayang itu adalah kita menjaga kehormatan sesama kaum mukminin. Menjaga kehormatan sesama kaum mukmin ini adalah tuntutan moral dan tuntutan syar'i tadi, adilatil alal mukminin tadi dalam surat Al-Maidah 54. Artinya ora sah mandang sapa-sapa angger eneng wong mukmin, alirannya apapun sekalipun gitu nih. Tapi ketika alirannya apapun, kalau kita bicara aliran memang kita tidak boleh terus kemudian mencampur adukan aliran. Kita harus tegas. Kita punya pemahaman Ahlussunnah ya Ahlussunnah. Dan ketika di luar Ahlussunnah itu belum kategorikan daripada keluar keislamannya, maka termasuk statusnya al-mukmin gitu nih. Nah, orang yang punya status al-mukminin kita harus punya rasa kasih sayang. Rasa kasihnya menjaga kehormatannya. Caranya menjaga kehormatannya ya kuwi rasa dadak dijaluk itu lho ngaide mesti harus andil. Harus terpanggil. Seperti di Palestina rasa ndelok jarak, rasa ndelok apa-apa, rasa ndelok Palestina itu kaya ngoten niku wau. Ora usah delok alirannya apa, karena nek salafi kan dia berhak mandat bukan Ahlussunnah, maka tidak perlu ditolong. Ya tidak, kita pun juga memahami begitu. Misalkan tidak semua tapi nih ada yang tidak bermandat Ahlussunnah, tapi kan dia seorang mukmin. Satu niku. Kedua adalah kalau tidak seorang mukmin nek Palestina lho, kan rasa kemanusiaan yang didolimi dibantai seperti itu kan. Jadi
pemahaman kita menolong orang Palestina itu satu karena nilai-nilai kemanusiaan yang didolimi, dibantai, genosidal itu, atau keterpanggilan seorang mukmin mbok kuwi mau alirane apa rasa menolong orang iki rasa ndelok aliran. Mbok wong salafi ke ora usah gagas Palestina anakmu nek ngedeke rumah sakit mbok alirane tok wae lah. Ngedeke rumah sakit sing ditambani kelompoknya dewe. Kenapa kalau nek dewe berbicara tentang itu tidak bicara beda manhaj ya bapak golek bathi. Ini loh kadang-kadang rancu, tidak konsekuen cara berpikirnya maksudnya. Cara berpikirnya tidak konsekuen, cara berpikirnya tidak istiqomah. Di satu sisi dia menerapkan kaidah ini, di satu sisi dia menerapkan kaidah itu, kamu kok ini ilatnya sama. Kalau ilat sama, keadaan apapun itu kaidahnya harus diterapkan sama, jangan menggunakan kaidah yang lain. Berarti memahami dengan kepentingannya masing-masing, kepentingannya kiainya itu. Sekali lagi, kehormatannya kaum mukminin itu adalah harus kita jaga. Menjaga kehormatan kaum mukmin itu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Mulane sing dadi kokam-kokam kuwi mau ketika dia berani menjaga simbol-simbol Islam, simbol-simbol kebenaran itu sama dengan perintah dari hadis menika. Dadi kokam niku rasa ragu-ragu, seragam kokam ora wani. Hati ini ora wani, nyalahke genten ngene. Jadi bukan masalah membela harta, bukan masalah benda, tapi siar gitu. Efek dampak ketika sebuah simbol Islam itu diganggu, dampaknya terhadap nilai Islam. Kita sedang membela nilai-nilai kebenaran. Ketika kita membela simbol Islam, bukan masalah simbolnya. Simbol kan benda kan itu kan bendera. Zaman Nabi itu ketika pasukan mau perang itu Nabi pasti membawakan sebuah panji. Mbok nek nggon tentara nggih ngoten Pak. Ada panji itu jadi simbol nanti keberadaannya dia masih bertahan atau tidak. Aja ngurung pergi gendera putih. Kaya mulon itu ndak jan iki gendera putih napa karo tikus. Lah piye nek ditancepi plastik putih wis menyerah. Karo tikus wis kalah menyerah gendera putih. Nah, insyaallah. Nah, ngoten. Nah, ketika menjaga kehormatan seorang mukmin itu sampai di sana. Kalau itu kemudian tidak dibatasi oleh sesama kaum mukminin, tentunya kita harus menjaga nilai-nilai atas dasar kemanusiaan. Jadi nilai-nilai kemanusiaan juga harus dijaga. Tadi di Palestina tadi ada kezaliman. Nilai-nilai kemanusiaan harus kita jaga, nilai-nilai keagamaan juga harus kita jaga. Dua-duanya harus kita jaga. Jangan sampai ada terjadi penistaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keagamaan. Ini bukan masalah sektarian Pak ya. Bukan masalah fanatisme ketika yang membela seorang mukmin itu tidak. Itu panggilan jihad, panggilan agama kita sesama mukmin itu. Ini bukan sektarian sekuler kan wah, fanatik tapi dibela kancane tidak. Buktinya ketika di Palestina itu memang kadang-kadang kita terutama orang Muhammadiyah itu dinyinyirin ya Pak. Orang-orang yang di luar non muslim atau muslim yang belum paham nyinyir terhadap kegiatan Muhammadiyah atau umat Islam yang menyumbang di Palestina, nyumbang atau adwa. Rakyatnya dhewe nang kene jek kleleran mbok nyumbang kiwa tengene sik daripada Palestina kan ngaten to nggih nggih krungu to ning nggon medsos ya krungu langsung ya krungu ning nggon kupinge dhewe ya krungu ning desa ning lho ning desa ya krungu. Tapi lihat kalau terutama kita di Muhammadiyah sing jenenge ae dhewe mbantu tangga niku tidak dihitung waktu to Pak. Nek aktif di Muhammadiyah lho setiap saat ndak dino Pak. Nah aktif lho, ning Muhammadiyah lho setiap saat membela umatnya di setiap saat. Wong wae ra ngerti nek awake dhewe mbela umat setiap saat.
Orang kurang ngomong setiap hari loh, aktif loh, catatan aktif loh. Nek bersimpatisannya mungkin ya, tapi apa? Nek seorang aktivis itu aja itu setiap saat membela umat. Turu ada kemandil-mandil untuk khairun nasi anfa'ul nas kan. Muatek nyun ngapunten karena ya masalah yang Muhammadiyah itu kan sudah terorganisir kan ini. Liyane do turu sing tukang khotbah jek ngaji, jangan salah-salah. Kuwi sing tukang dakwah. Sing tukang LBB liyane do turu ning kono ning bencana tangi dhewe nulungi umat. Ini kita ya alhamdulillah kita di Muhammadiyah dalam konteks koordinasi nek ketok. Apa Muhammadiyah orang mangkat ya karena Muhammadiyah itu sudah terorganisasi. Wis bagiannya sudah masing-masing wis dhewe-dhewe. Itu karena koordinasi. Tapi artinya kalau kita berada di Muhammadiyah tadi dalam bentuk aktivis tadi setiap saat. Sehingga ketika kita membantu Palestina itu bukan dalam pengertian banding-bandingnya daripada kampungnya dewe di sini luar negeri, tidak. Itu semua dalam rangka keterpanggilan dalam konteks niku hadis niku perintah Allah dan perintah moral. Antum a'launa in kuntum itu perintah moralnya itu. Perintah moralnya. Nah, perintah syar'inya adil-adil alal mukminin tadi. Perintah syarinya begitu. Dan ini perintah syarinya selain daripada Al-Maidah 54 ini kok harus kita bela. Tapi realitanya kan kita bicara bencana nih. Kita realitanya kan dan ini tidak diekspos di manapun. Saya diberitahu bagi teman saya itu tanggane Hanung Bramantyo, teman sekolah teman sekolah dulu sekelas ini. Tanggane Hanung Bramantyo. Saya kan Hanung Bramantyo kan SMK satu Jakarta. Seakhirnya kan menjadi anggota pimpinan pusat. Lah Muhammadiyah niku nalikane kasus Palestina, wah penggalangan dananya luar biasa. Neng Aceh yang pertama kali NGO gampangane lembaga-lembaga sosial walaupun itu tidak mengataskan Muhammadiyah, ini yang pertama kali datang ke sana itu Hanung Bramantyo, Saskia Diameka dan juga teman-temannya yang semua itu juga aktivis Muhammadiyah walaupun tidak menggunakan nama Muhammadiyah. Aktivis Muhammadiyah pertama kali yang datang membantu itu. Dan kemudian atas biaya lazismu terus datang. Muhammadiyah berkaitan dengan itu emergency itu cepat, di starternya itu cepat, jenis di starter cepat karena manajemen lazismunya itu terminate kuat sehingga pendanaannya itu pusat nih. Nek ada yang cabang aku start. Di pusat itu kuat sehingga emergensinya itu rasa datang penggalangan dana sih. Ini organisasi orang kuat kan kono ning bencana datang dalam dana sih kita sudah punya dana. Dan sumber daya manusianya sing emergensi juga sudah ada. Walaupun setelah itu kita menggalang siapa sing relawan tapi sing kewajiban itu sudah ada, terutama di bagian di rumah sakit Muhammadiyah itu langsung kirim nah, sana. Koordinasinya lewat itu rumah sakit Muhammadiyah. Jadi semeten Pak, kehormatan manusia menika wau ternyata itu adalah nilai-nilai yang kenapa harus kita jaga. Itu adalah nilai-nilai esensi yang itu menjadi wallingnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini termaktub di dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW haji wada, jadi haji wada di mana Rasulullah sekitar hampir 5 Hijriah, 5 tahun kemudian Rasulullah meninggal setelah haji wada. Hadisnya begini bunyinya, saya bacakan terjemahannya aja di kitab Riyadhus Shalihin bab kedoliman dari Ibnu Umar bab 26 di angkanya. Angka bab 26 bab kedoliman, menjaga kedoliman. Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya berkata, kita semua sedang mempercakapkan perihal haji wada. Nabi sallallahu alaihi wasallam berterakhir dan sebagai memohon diri, artinya haji yang terakhir. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan kita. Kita semua tidak mengetahui apa yang sebenarnya disebut haji wada. Sehingga Rasulullah bertahmid, Rasulullah berkhotbah karena didahului dengan tahmid dan memujinya Allah.
menyanjung dan memujinya. Kemudian menyebut perihal Al-Masih Dajjal. Beliau sallallahu memperpanjang sekali dalam menguraikan tentang Dajjal. Beliau bersabda, tiada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan nabi itu juga menakut-nakuti atau memperingatkan, yang paling tepat memperingatkan ya. Adkaro kan begitu dengan redaksi hadisnya. Mengingatkan umatnya tentang tibanya Dajjal. Nabi Nuh dan semua nabi datang sesudahnya sama juga memberi peringatan kepada umatnya tentang turunnya Dajjal. Keluarnya Dajjal, bukan turun. Bahwasanya Dajjal itu akan keluar di kalangan engkau semua, maka tidak ada yang samar perihal keadaan keluarnya Dajjal atas kamu semua. Persoalan dirinya pun, karakteristik Dajjal itu pun juga tidak samar. Sifat-sifatnya, baik sifat fisik atau sifat fitnahnya. Hanya di hadis ini tidak diterangkan, di hadis yang lain diterangkan bagaimana sifat Dajjal secara fisik. Tapi secara umum di sini diterangkan, sesungguhnya Tuhanmu tidaklah buta matanya sebelah, padahal sesungguhnya Dajjal itu adalah buta matanya sebelah kanan. Seolah-olah matanya itu sebagai sebuah anggur. Tapi gede ini sakau anggur kan melotot abang gede, nongol, dan dahinya juga nongol. Ingatlah, ini Rasulullah bersabda begitu. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas semua darah-darahmu untuk dialirkan serta harta-hartamu untuk dirampas. Di sana ada bahasa redaksinya sebenarnya begini. Innallaha harama alaikum dima'ukum wa malukum wa malukum wa hurimat qorbatan. Darahmu itu ya maksudnya harga diri ini, selain daripada juga jiwa. Jadi Allah itu telah mengharamkan atas kalian, artinya darah hak asasi manusia ini dijaga, baik yang berupa berkaitan dengan kejiwaan, harkat martabat manusia ataupun harta. Sebagaimana kesusiannya dalam negeri ini, hari ini, negeri ini, di Mekah ini. Ingatlah, bukankah saya telah menyampaikan ashad? Saksikanlah. Para sahabat berkata, benar, engkau telah menyampaikan. Beliau bersabda 3 kali. Alasannya sama Cak Niki, yang namanya karakter assassination, pembunuhan terhadap karakter itu kaya orang dosa. Ngebully seseorang, memfitnah seseorang agar orang itu rendah. Terutama Muhammadiyah itu, contohnya Muhammadiyah. Berapa banyak Muhammadiyah itu dididik, dan saya mengajarkan kemana-mana itu menjaga kehormatan. Ojo nganti ade memvonis yang lain, kelompok yang lain walaupun ade ra cocok. Ra cocok itu nemen, tapi ojo nganti ade memvonis dia itu begini. Ini dakwah Muhammadiyah begitu. Saya dakwah kemana juga begitu, karena kita diajarkan Islam begitu. Tapi kan kita aktivis dakwah, dibully kan Muhammadiyah sesat, Muhammadiyah itu menyimpang. Kasih ngomong Muhammadiyah sendiri tidak mengatakan bahkan kelompok itu yang menyerang Muhammadiyah orang dibales. Jangan sing sesat kowe ngono ya ora ngoten. Karena apa? Karena hadis ini adalah wasiat dari Rasulullah yang mewanti-wanti sesuk akan datang zaman Dajjal. Riwayat Dajjal itu, Dajjal sesungguhnya itu akan keluar. Tapi sebelum Dajjal keluar, yang paling baku berkaitan dengan Dajjal itu kan kebohongan. Sebelum Dajjal keluar, akan keluar zaman kebohongan. Bener toh? Saya ini baca kebohongan toh. Berarti ini Dajjal belum keluar. Wah, zaman penuh kebohongan. Terus kemudian Rasulullah mewanti-wanti Dajjal. Sesungguhnya Allah telah menjaga harkat martabat kejiwaan harta kamu. Yang menjaga siapa? Dalam konteks ini yang menjaga adalah Allah.
Caranya Allah menjaga, Allah telah menurunkan syariat. Yang melaksanakan syariat siapa? Yang melaksanakan syariat adalah negara. Jadi harkat martabat manusia itu dijaga asasi manusia oleh undang-undang. Undang-undang ini mengadopsi aturan Allah, yaitu syariat. Mekanisme begitu, mekanismenya undang-undang begitu. Jadi yang menjaga itu adalah negara. Coba sekarang Pak, kalau tidak dijaga oleh negara, negara tidak punya aturan tentang hak asasi manusia, negara tidak punya undang-undang tentang kehormatan seseorang, akan terjadi panen militer. Tapi hadis itu menunjukkan besok akan terjadi. Hari ini begitu Pak. Wis enek undang-undang pelarangan terhadap pembunuhan seseorang. Wis enek pelarangan terhadap persekusi. Berapa banyak hari ini orang persekusi nih? Persekusi, menghakimi diri sendiri itu. Oke lah berdasarkan syariat Islam. Tapi kan yang berhak menghakimi siapa berdasarkan hadis tadi? Negara. Zina harus rajam misalkan. Zina harus rajam, betul syariat. Tapi sekali lagi hukum rajam itu syariat, yang melaksanakan syariat negara. Aja berwaton syariat hukum zina rajam terus awake dhewe melaksanakan hukum rajam ora iso. Itu menyalahi undang-undang, menyalahi syariat juga. Ini loh konteksnya itu luas begitu. Ya kan kalau di Al-Qur'an hanya sebatas normatif umum begitu, normatif khususnya ya kayak di Indonesia ini ada ilmu tata negara. Mesti harus ada polisi, harus ada kejaksaan, harus ada hakim, harus ada kepala negara. Itu perangkat-perangkat undang-undang itu, perangkat hardware-nya, termasuk perangkat software-nya, kebijakan-kebijakan itu kan adalah negara. Kita bicara di agama Islam hanya sampai di situ. Masalah teknisnya ya monggo, kepolisian nanti di bawah Menteri Dalam Negeri, apa kepolisian di bawah Presiden, apa kepolisian di bawah Panglima TNI, itu kan masalah teknis dalam ilmu ketatanegaraan. Tapi intinya negara, mau di bawah departemen, mau di bawah Panglima, di bawah Presiden langsung, itu pokoknya negara, itu simbol-simbol negara tidak masalah. Itu pintar-pintarnya seorang ahli tata negara langsung disepakati intinya negara. Itu orang kabeh wong iso. Sehingga terjadi saling menghormati, darah manusia terpelihara, harkat martabat terpelihara. Lupa. Hadis ini menerangkan tentang kehormatan manusia itu esensi. Wanti-wantinya Rasulullah begitu. Allah juga secara moral menyanjung kepada kita untuk menjaga kehormatan seseorang. Di dalam Riyadhus Shalihin bab Roja, hadis yang terakhir, berkaitan dengan nilai-nilai Islam yang paling pokok. Nilai-nilai Islam yang paling pokok itu adalah ketauhidan, dan yang kedua adalah menjaga persatuan. Menjaga persatuan itu nilai Islam yang hakiki esensi Pak. Karena dalam konteks pertanyaan ini adalah orang yang mau masuk Islam. Jadi betul jawabannya Rasul, apa Islam itu? Yang satu adalah persaudaraan, jawabnya Rasul telu. Pokoknya satu, menjaga persatuan, persaudaraan. Yang kedua adalah menjaga ketauhidan. Yang ketiga, menjauhi kesyirikan. Telu Pak, pokoknya dijawab oleh Rasulullah berkaitan dengan wong sing arep mlebu Islam. Jadi artinya pokok ajaran Islam itu niki. Nek jenengan teng Muhammadiyah, wah iki sing diajarkan mung penjabarane kan oke. Tinggal idea politik. Video politik, politor. Jabarannya kesana. Potong-potong, ini harus delok secara utuh itu ya video politor. Itu utuh, urut, sistematis, akademis penjelasannya kan itu. Nek saya kan potong-potong manut bab yang ada di Riyadhus Shalihin ataupun di Bulughul Maram. Nah konteks ini adalah menjaga kehormatan. Itu potongan dari makna penjelasan di bahan video politor sebagian saja. Pokoknya kata ada nih, kata ada dulu yang kira-kira kurang kurang Assalamualaikum.